Sebelum membahas hadis yang pertama tentang khilafah, simak terlebih dahulu kesalahpahaman Abu Yahya Badrussalam LC, seorang ustadz dan dai salafi, pendiri Radio Roja, dan juga salah satu pendiri Roja TV. Maka khilafah bukan tujuan dakwah kita. Rasulullah SAW ketika berdakwah di kota Makkah, apa pernah kita dapat riwayat Rasulullah SAW yang selalu digembar-gemborkan tegakkan khilafah, tegakkan khilafah? Tidak ada. Bahkan ketika Rasulullah hijrah kota Madinah, apakah yang pertama kali menegakkan khilafah atau bangun masjid? Bangun masjid dulu. Ya akhi, ya. Banyak orang gulu berlebihan dalam masalah khilafah itu. Ya, jangan khilafah jadikan tujuan dalam dakwah. Tujuan dalam dakwah itu mengikuti dakwah para nabi dan rasul. Apa itu? Tauhid, supaya mereka manusia Hadis yang pertama, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Kanat banu Israil tasusuhumul anbiya, kullama halaka nabiyyun khalafau nabi, wa innahu la nabiyya ba'di, wa satakunu khulafa'u takthur. Qalu fama ta'muruna? Qalafu bi bai'atil awwali fal awwal, wa a'tuhum haqqahum, fa innallaha sa'iluhum amma astarahum." Dahulu Bani Israel selalu dipimpin oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi wafat, maka nabi yang lain akan menggantikannya. Dan sungguh tidak ada nabi lagi setelahku, namun akan ada banyak khalifah. Para sahabat bertanya, "Apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Rasulullah menjawab, "Laksanakan baiat satu persatu, dan berikanlah kepada mereka hak mereka, karena sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka tentang apa yang telah diamanatkan kepada mereka." Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa pada zaman para nabi, kaum muslim dipimpin oleh nabi-nabi. Setelah wafatnya nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, kaum muslim dipimpin oleh khalifah-khalifah, bukan dipimpin oleh penguasa negara-negara bangsa atau nasionalisme, seperti raja, presiden, perdana menteri, dan lain-lain. Karena konsep negara bangsa atau nasionalisme seperti Arab Saudi, Mesir, Suriah, Pakistan, Malaysia, dan lain-lain, bukanlah ajaran Islam, bahkan menyelisih atau menyimpang dari firman Allah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran Surat Ali Imran ayat 103. "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kalian pada tali Allah dengan berjamaah, dan janganlah kalian berfirqah-firqah. Yang kedua, Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 13. "Aqimud dina wa la tatafarraqu fih." Tegakkanlah din Islam, dan janganlah kalian berfirqah-firqah di dalamnya. Dan yang ketiga, Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59. "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Dalam ayat-ayat tersebut, Allah memerintahkan kaum muslim untuk menegakkan din Islam dengan berjamaah atau bersatu di bawah kepemimpinan seorang ulil amri, yaitu pemilik kekuasaan atau pemerintahan, yang dalam hal ini adalah khalifah dan jabatan-jabatan di bawahnya, dan melarang kaum muslim untuk berfirqah-firqah atau berpecah belah. Sedangkan konsep negara bangsa atau nasionalisme justru memecah belah kaum muslim ke dalam negara-negara bangsa atau nasionalisme. Dalam hal ini perlu saya tegaskan bahwa negara bangsa atau nasionalisme adalah firqah atau pecahan, karena menjadi wadah atau tempat bagi perpecahan kaum muslim. Ini perlu saya sampaikan karena masalah firqah ini berkaitan erat dengan pembahasan hadis yang ke-13 dalam video ini. Kemudian dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslim, dalam hal ini para sahabat, untuk berbaiat atau berjanji setia kepada khalifah-khalifah satu persatu, yaitu berbaiat untuk mendengar dan taat semaksimal kemampuan,
sebagaimana dijelaskan dalam banyak hadis tentang baiat, dan antara lain seperti yang diamalkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika berbaiat kepada Khalifah kelima Bani Umayyah, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Malik dari Abdullah bin Dinar. Inni uqiru bisami wa ta'ati li abdillahi abdil maliki amiril mu'minina ala sunnatillahi wa sunnati rasulihi mastata'tu. Sesungguhnya aku berikrar untuk mendengar dan taat kepada hamba Allah, Abdul Malik, pemerintah orang-orang beriman, berdasarkan sunnah Allah dan sunnah Rasulnya semaksimal kemampuanku. Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslim untuk berbaiat kepada khalifah-khalifah satu persatu. Pada hakikatnya beliau memerintahkan kaum muslim untuk menegakkan khilafah. Karena dengan berbaitnya kaum muslim kepada khalifah, maka tegaklah khilafah. Sebaliknya, tanpa adanya baiat kaum muslim kepada khalifah, maka runtuhlah khilafah. Sabda Rasulullah SAW kepada para sahabat ini merupakan dalil utama tentang wajibnya menegakkan khilafah, yang kemudian oleh para sahabat ditindaklanjuti melalui ijma atau kesepakatan para sahabat untuk membaiat atau mengangkat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang pertama menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang telah wafat. Jadi, khalifah adalah jabatan penerus kepemimpinan Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat, atau dengan kata lain, khalifah adalah jabatan kepala pemerintahan bagi kaum muslim setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Untuk lebih memudahkan memahami hadis yang pertama ini, pemirsa dapat melihat tabel berikut. Terkait dengan kesalahpahaman Abu Yahya Badrussalam tentang khilafah tersebut, ada dua hal yang ingin saya luruskan. Yang pertama, Badrussalam mengatakan bahwa khilafah bukanlah tujuan dakwah salafi, karena Rasulullah SAW ketika berdakwah baik di Mekah maupun setelah hijrah di Madinah tidak pernah menegakkan khilafah. Perkataan Badrussalam tersebut menunjukkan bahwa dia tidak paham khilafah tapi bicara khilafah, akhirnya keliru alias ngawur. Rasulullah SAW selama hidupnya memang tidak pernah menegakkan khilafah, karena seperti yang saya sudah jelaskan, khalifah dalam sistem khilafah adalah jabatan penerus kepemimpinan Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat. Jadi, khalifah itu bukan dijabat oleh Nabi. Bahkan ketika Nabi Isa alaihissalam turun kembali ke muka bumi, beliau tidak menjadi khalifah. Yang menjadi khalifah adalah Imam Mahdi yang berasal dari keturunan Quraisy. Mengenai keturunan Quraisy ini akan dibahas pada pembahasan hadis yang keempat, kelima, dan keenam dalam video ini. Namun demikian, bukan berarti Rasulullah SAW tidak memerintahkan untuk menegakkan khilafah. Dalam hadis tersebut dengan tegas, Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslim yang dalam hal ini para sahabat untuk berbaiat atau berjanji setia kepada khalifah-khalifah satu persatu. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslim untuk menegakkan khilafah. Kemudian yang kedua, Badrussalam mengatakan bahwa jangan menjadikan khilafah sebagai tujuan dakwah, karena tujuan dakwah para nabi dan rasul itu adalah tauhid. Perkataan Badrussalam tersebut menunjukkan bahwa dia benar-benar tidak paham khilafah. Justru dakwah khilafah itulah dakwah tauhid yang utama, karena dengan khilafah kalimat Allah ditinggikan setinggi-tingginya. Seluruh syariat Islam ditegakkan di muka bumi, dan segala macam kesyirikan dan kemaksiatan diperangi. Sebaliknya, dakwah tauhid dengan menolak khilafah itu namanya dakwah yang tidak jelas arahnya. Kaum muslim mau dibawa kemana? Apa bertauhid di bawah naungan hukum tauhid secara terus-menerus? Jika menyetujui hal itu berarti telah berbuat syirik akbar, karena menyelisih atau menyimpang dari firman Allah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran Surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan abdilah Allah dan jauhilah taghut. Yang kedua,